1916. Lu Ye bersedia menukar token surah dengan Abro dan Guseng bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa mereka sedang mencarinya untuk sesuatu. Namun, karena dia telah menyangkal identitasnya, mereka tidak dapat mengungkapkannya. Lu Ye tidak tahu mengapa mereka mencarinya, tapi tidak ada salahnya mendengarkan. Selain itu, Lu Ye punya rencananya sendiri. Berdasarkan pertarungan sebelumnya dengan Abro, orang ini telah memadatkan bunga tubuh. Ditambah dengan lingkungan unik dunia barbar kuno, kemungkinan besar dia mengetahui rahasia ketiga bunga tersebut. Untuk menyingkat bunga Qi, seseorang perlu memiliki sumber sihir yang sempurna. Ini hanyalah spekulasi Lu Ye sendiri. Namun, jika dia bisa mendapatkan informasi konkret dari Abro, niscaya itu akan sangat membantunya. Sekalipun Abro tidak datang mencarinya kali ini, dia siap mencari kesempatan untuk berinteraksi dengan Abro. Oleh karena itu, saran Guseng untuk menukar token adalah hal yang diinginkannya. Tentu saja dia tidak akan menolak. Setelah Abro dan Guseng pergi, Lu Ye merenung sejenak sebelum menerima misi hadiah untuk menyembuhkan racun tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, seseorang yang pucat dan kurus dengan vitalitas yang lemah masuk. Sekilas Lu Ye dapat melihat bahwa kondisi orang tersebut tidak baik karena vitalitas dalam tubuhnya terlalu lemah. Lu Ye tidak tahu apa kultivasi aslinya, tetapi meskipun dia masih memiliki sisa kultivasi, dia tidak akan dapat menunjukkan banyak kekuatan dengan vitalitasnya saat ini. Menurut misi Bonti, orang ini terkena racun aneh yang dapat melahap vitalitas. Sumbernya tidak diketahui, dan sejauh ini belum ada yang mampu menyembuhkannya. Di lapangan surah yang luas ini, pasti terdapat banyak kultivator medis. Karena orang ini mampu membayar 300.000 segel surah, dia pasti telah berkonsultasi dengan banyak kultivator medis. Namun, dia tetap tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Jelas sekali bahwa para kultivator medis yang dia konsultasikan tidak berdaya. Orang tersebut duduk dan batuk beberapa kali seperti orang biasa yang sedang sakit parah. Matanya yang redup dipenuhi dengan antisipasi saat dia melihat ke arah Lu Ye. Misi Bontinya telah ada di daftar Bonti selama beberapa tahun, tapi tidak ada yang menerimanya. Dia sudah pasrah pada nasibnya, tapi siapa yang tahu dia akan terkejut. Karena orang yang menerima misi memiliki kepercayaan diri untuk menerimanya, dia harus yakin dengan kemampuannya sendiri. Namun, setelah mengukurnya, ekspresi orang tersebut menjadi aneh. Dia mengira orang yang menerima misi tersebut adalah seorang kultivator medis, namun sekarang, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, pria kekar yang duduk di seberangnya tidak tampak seperti seorang kultivator medis. Rekan Daois, dia terengah-engah. Saya telah menderita racun aneh ini selama bertahun-tahun. Racun ini terus-menerus menghabiskan vitalitas saya. Ulurkan tanganmu, perintah Lu Ye. Pria itu segera mengulurkan tangannya. Sementara Lu Ye memeriksanya, dia terus menjelaskan situasinya sehingga Lu Ye dapat membuat penilaian yang lebih langsung. Lu Ye tidak mendengarkan sama sekali. Jika dia adalah seorang kultivator medis sejati, informasi ini pasti akan sangat penting, tetapi ternyata tidak. Setelah memeriksa beberapa saat, dia berkata, "Ini mungkin sedikit menyakitkan. Mohon bersabar." Pria itu mengangguk. Saya bisa menanggungnya. Setelah tersiksa oleh racun aneh selama bertahun-tahun, penderitaan macam apa yang tidak dia alami. Hatinya sudah sekokoh batu. Lu Ye segera mengaktifkan kekuatan pohon bakatnya. Akar tak terlihat menjulur dari telapak tangannya dan menjalar ke tubuh kultivator di depannya. Kemudian, mereka dengan lembut membakar racun aneh di tubuhnya. Di masa lalu, dia mampu membakar kekuatan kutukan yang diturunkan dalam garis keturunan klan Putri Duyung dengan bantuan pohon bakat. Apa racun Suki baginya sekarang? Namun, kondisi fisik orang ini sangat buruk, jadi Lu Ye harus berhati-hati. Kalau tidak, orang ini mungkin mati mendadak. Hati kultivator ini memang cukup tangguh. Proses pembakaran pohon bakat disertai dengan rasa sakit yang luar biasa, namun dia tidak mengeluarkan suara. Dia hanya mengatupkan giginya erat-erat dan keringat bercucuran ke seluruh tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, matanya berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Ini karena dia bisa merasakan racun aneh yang mengganggunya selama bertahun-tahun perlahan menghilang. Seolah-olah ada nyala api yang mengalir di tubuhnya. Dimanapun apinya menyala, disitulah kehidupan baru lahir. Membakar racun aneh seperti itu jauh lebih mudah daripada membantu klan Putri Duyung membakar kutukan dalam garis keturunan mereka. Meski begitu, Lu Ye masih membutuhkan waktu setengah hari untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah dia menarik tangannya, kultivator tersebut menutup matanya dan fokus, dengan hati-hati merasakan situasi di tubuhnya. Dia masih sangat lemah karena telah diganggu oleh racun aneh selama bertahun-tahun. Namun, ki dan darahnya tidak lagi hilang. Di bawah desakan kekuatan sihirnya, itu mengalir dengan lancar tanpa ada tanda-tanda penyumbatan. Ini tidak diragukan lagi berarti selama dia mendapat istirahat yang cukup, cepat atau lambat dia akan bisa pulih. Membuka matanya, dia sangat gembira dan membungkuk pada Lu Ye.
Terima kasih, rekan Daois, karena telah menyelamatkan saya dari bencana ini. Saya akan mengingat kebaikan ini selamanya. Lu Ye melambaikan tangannya. Saya mengambil uang Anda dan membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Orang ini juga ingin menukar token Asura dengan Lu Ye, terlihat seperti ingin berteman dengannya. Tentu saja, Lu Ye menolak. Dia hanya bisa dengan menyesal pergi dan bersiap untuk memulihkan diri. Setelah orang ini pergi, Lu Ye memeriksa daftar hadiah dan menerima misi serupa. Sehari kemudian, Lu Ye meninggalkan Bounty Hall. Tidak ada lagi misi yang cocok untuknya di daftar hadiah, jadi tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Kembali ke tempat tinggal kultivasinya, Lu Ye memeriksa token Asura miliknya dan menemukan bahwa jumlah token Asura yang dia kumpulkan telah melebihi 7 juta. Dia sedang dalam suasana hati yang baik dan memutuskan untuk mengunjungi Bounty Hall lebih sering di masa depan. Siapa tahu dia bisa menemukan misi yang cocok dan sederhana. 7 juta segel Asura. Menurut harga harta karun di lapangan Asura, bahkan kristal bulan putih yang telah dia sempurnakan sebelumnya dapat ditukar dengan 6 di antaranya. Namun, Lu Ye tidak segera menukarnya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan mengeluarkan barang-barang di dalamnya. Ini semua adalah harta karun yang dapat meningkatkan kualitas sumber sihir yang diberikan Walnut kepadanya. Menambahkan Blue Moon Spirit Jade yang diberikan Nanlian kepadanya, dia memiliki nilai total 4 juta segel Asura. Jika diubah menjadi batu giok roh, nilainya tidak akan banyak. 40 juta giok roh bukanlah jumlah yang besar bagi Lu Ye, tapi ini semua adalah barang bagus yang tidak bisa dibeli dengan giok roh. Di lapangan Asura, ada banyak harta karun. Selama seseorang memiliki segel Asura yang cukup, itu bisa ditukar dengan apapun. Lu Ye semakin merasa bahwa keputusannya untuk datang ke lapangan Asura adalah keputusan yang tepat. Kalau tidak, jika dia hanya menunggu di Laut Wan Siang, bagaimana bisa ada hal sebaik itu? Dia segera memurnikan harta karun di depannya satu persatu. Mengaktifkan kekuatan pohon bakat, menyempurnakan harta karun ini sederhana dan mudah. Dia hanya perlu mengkonsumsi sejumlah cadangan bahan bakar. Setengah hari kemudian, Lu Ye merasakan perubahan yang jelas pada sumber aslinya. Dia segera mengeluarkan sepotong batu giok roh. Kali ini, dia tidak mengaktifkan kekuatan pohon bakat, tetapi menyempurnakannya sendiri. Ini adalah metode kultivasi normal semua kultivator. Dia bisa merasakan untaian energi meluap dari batu giok roh dan merembes ke dalam tubuhnya. Di bawah sirkulasi sumber sihirnya, energi spiritual diubah menjadi kekuatan sihir dan disimpan di dalam tubuhnya. Sayangnya, dia jarang menggunakan metode kultivasi normal seperti ini di masa lalu. Dia tidak memiliki perbandingan yang akurat, jadi dia tidak tahu seberapa besar peningkatan kualitas sumbernya. Jika dia ingin perbandingan yang akurat, dia harus kembali ke Laut Wan Siang. Hanya dengan masuk jauh ke dalam laut dia bisa membuat penilaian yang jelas. Namun, ada satu hal yang pasti. Meskipun kualitas sumbernya telah meningkat, itu masih jauh dari batas. Masih banyak ruang untuk perbaikan. Melihat 7 juta segel Asura di token Asura, Lu Ye merenung sejenak dan memutuskan untuk menyimpannya untuk saat ini. Bagaimanapun, memurnikan harta karun itu sangatlah mudah. Dia bisa menukarnya kapanpun dia membutuhkannya. Menyimpan segel Asura bisa digunakan jika dia membutuhkannya. Kali ini, dia bisa dengan mudah mendapatkan Asura Seals. Di masa depan, hal itu tidak akan mudah. Dia harus perlahan-lahan mengumpulkan pengalaman demi pengalaman. Berjalan keluar gua, Lu Ye terbang. Beberapa hari telah berlalu sejak pengalaman terakhirnya. Sekarang setelah debu menempel di peringkat Jade Moon, Lu Ye secara alami harus memasuki pengalaman berikutnya. Di lapangan Asura, pengalaman bukan hanya untuk menguatkan diri sendiri. Itu juga memungkinkan seseorang mendapatkan segel Asura dan menukarnya dengan sumber daya. Ini juga merupakan alasan mengapa banyak kultivator tidak mau pergi selama bertahun-tahun. Bahkan tempat seperti Laut Wan Siang, tempat berkumpulnya banyak galaksi, tidak semenarik lapangan Asura. Ekspresi Lu Ye tenang saat dia perlahan-lahan naik. Pengalaman terakhir tidak terlalu sulit, tapi dia tidak tahu bagaimana jadinya kali ini. Secara logika, setiap pengalaman yang dialami seorang kultivator memiliki risiko kematian. Bahkan seseorang sekuat Gu Seng telah terluka parah dalam pengalaman terakhirnya. Namun, Lu Ye merasa seharusnya tidak ada apapun yang dapat mengancamnya di alam Jade Moon. Karena itu, dia tidak tahu pengalaman seperti apa yang akan diberikan oleh lapangan Asura untuknya. Hal seperti ini tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dia hanya bisa waspada. Ketika dia mencapai ketinggian tertentu, pengalaman yang sama seperti terakhir kali muncul kembali. Pemandangan di sekelilingnya tiba-tiba berubah, dan dia terjerumus ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di kegelapan, samar-samar memperlihatkan gambar buram. Lu Ye memusatkan perhatiannya pada pemandangan di depannya. Dengan pengalaman sebelumnya, dia secara alami tahu bahwa semua yang dia lihat dan dengar sekarang akan menjadi latar belakang pengalaman berikutnya, jadi dia secara alami tidak bertindak sembarangan.
Saat dia menunggu, gambar buram itu tiba-tiba berubah dan berubah. Lu Ye mengerutkan kening, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat dia bingung, suara samar terdengar di telinganya. Namun, suara ini sepertinya dipengaruhi oleh suatu kekuatan, menjadi tidak jelas dan terputus-putus. Gambar buram di hadapannya semakin sering terdistorsi. Mata Lu Ye membelalak, tapi dia masih tidak bisa melihat apa itu. Ini, Lu Ye bingung. Untuk sesaat, sebuah pemikiran absurd muncul di benaknya. Apakah ada masalah dengan lapangan Asura? Dia tidak bisa disalahkan karena memikirkan hal ini. Pemandangan di hadapannya terlalu aneh. Dia tidak bisa melihat gambarnya, dan dia tidak bisa mendengar suaranya. Ini tidak masuk akal. Tiba-tiba, tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan sekali lagi, dan bahkan suara yang terputus-putus dan tidak jelas di telinganya pun menghilang. Lu Ye benar-benar diselimuti kegelapan, seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam lubang hitam tanpa dasar. Lingkungan seperti ini entah kenapa membuatnya merasa cemas dan tertekan. Apakah ada orang di sana? Dia berteriak. Namun, dia tidak bisa mendengar suaranya sendiri. Dia mencoba bergerak, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Ini buruk. Lapangan Asura ini, mungkin memang ada masalah. Jika tidak, situasi ini tidak akan terjadi. 1917. Meskipun Lu Ye belum lama berada di lapangan Asura dan baru mengalami satu percobaan sebelumnya, dia masih bisa merasakan ada yang tidak beres dengan situasi saat ini. Apa yang dia alami sekarang benar-benar berbeda dari pertama kali dia memasuki dunia uji coba. Pikiran pertama Lu Ye adalah ada yang salah dengan lapangan Asura, tapi kemudian dia memikirkannya. Ladang Asura adalah harta karun langit berbintang dan telah dipelihara selama puluhan ribu tahun sebelum dia datang ke sini. Bagaimana bisa begitu mudah terjadi kesalahan? Terlebih lagi, waktunya sangat kebetulan. Namun jika bukan itu masalahnya, lalu bagaimana situasi saat ini bisa dijelaskan? Saat pikirannya berubah, kegelapan pekat tiba-tiba memudar dan Lu Ye tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa merasakan keberadaannya sendiri. Ada cahaya redup di depannya dari celah. Dia berkedip dan mengangkat tangannya untuk mendorong ke depan. Dengan derit lembut, cahaya bersinar di depannya. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan dalam sekejap, aroma burung dan bunga menyerbu wajahnya. Dia menoleh untuk melihat sekeliling dan menemukan bahwa ini seharusnya semacam hutan pegunungan yang dalam. Ada pepohonan lebat di sekelilingnya dengan kanopi berbulu seperti payung terbuka. Tak jauh di depannya ada telaga yang berkilauan, dan wangi rerumputan bercampur tanah masih melekat di ujung hidungnya. Dia menoleh untuk melihat ke belakang dan menemukan bahwa dia telah keluar dari gubuk jerami. Gubuk jerami kecil di tengah gunung terasa tersembunyi di hutan belantara. Sepertinya dia tanpa sadar telah memasuki adegan persidangan, tapi kenapa dia tidak mendapatkan informasi atau informasi apapun tentang adegan ini? Memikirkan kembali pengalaman anehnya tadi, Lu Ye merasa ada yang tidak beres. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan perintah Asura. Dia membenamkan pikirannya ke dalamnya, tapi tidak ada umpan balik. Apa maksudnya ini? Mengapa Asura Arena melemparkannya ke tempat yang tidak jelas? Lalu apa misi pelatihannya kali ini? Gemuruh. Saat Lu Ye sedang merenung, suara lembut tiba-tiba terdengar dari kakinya. Dia menunduk dan melihat sesuatu sebesar kepalan tangan bayi berguling-guling di tanah. Benda ini terlihat sangat familiar. Jantung Lu Ye berdetak kencang. Mengetahui bahwa ini buruk, dia segera mengangkat kakinya dan menginjaknya. Dia mengerutkan kening dan seluruh tubuhnya membeku di tempatnya. Ekspresinya kusut, dan dia tampak memiliki dendam yang mendalam. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas. Dia tahu jika itu merupakan berkah, itu tidak akan menjadi bencana. Kalau bencana, tidak bisa dihindari. Baru kemudian dia perlahan menjauhkan kakinya dan melihat ke bawah dengan mata menyipit. Karakter besar, sial, langsung muncul di penglihatannya. Bagaimana bisa ada kata, sial? Lu Ye bergerak cepat, menggunakan telapak kakinya untuk menutupi karakternya, tapi itu sia-sia. Karakter tersebut berubah menjadi seberkas cahaya gelap yang menembus telapak kakinya dan masuk ke dahinya. Hati Lu Ye mencelos, dan dia segera merasakan firasat buruk, seolah-olah seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan beban yang tak terlihat. Dia melepaskan kakinya, membungkuk, mengambil benda itu di tanah, dan melemparkannya ke danau di depannya. Itu adalah awal yang buruk. Tanpa informasi atau petunjuk apapun, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan selama pelatihan ini. Itu adalah satu hal, tapi dadu takdir bahkan telah menambahkan nasib buruk padanya. Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah mengikat dadu takdir dan menggantungkannya di pinggangnya. Terlebih lagi, tali yang dia gunakan sangat kuat, sehingga tidak mungkin putus tanpa alasan. Tapi sekarang sudah rusak, mungkinkah dia benar-benar tidak beruntung kali ini? Di gudang harta karun, dia secara pribadi menyaksikan Jade Moon tahap akhir dibunuh oleh kekuatan aturan lapangan Asura. Karena itu, Lu Ye tahu bahwa dadu takdir adalah hal yang sangat misterius. Dia tidak berencana menggunakannya lagi dengan santai,
terutama dalam situasi seperti ini. Tapi sekarang, ia jatuh dengan sendirinya. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah lebih baik beruntung daripada tidak beruntung? Jika dadu takdir benar-benar tidak beruntung kali ini, Lu Ye tidak tahu bahaya apa yang akan dia hadapi. Dia membenamkan pikirannya dan memeriksa pohon bakatnya. Benar saja, kabut abu-abu muncul dari pohon bakat, membakar kekuatan dadu takdir. Namun berdasarkan pengalaman sebelumnya, Lu Ye tahu bahwa proses ini akan berlanjut selama beberapa hari. Dia diam-diam memutuskan bahwa dia tidak akan pergi kemanapun selama beberapa hari ke depan. Dia akan tinggal di sini dalam pengasingan untuk menghindari kecelakaan. Terlebih lagi, melihat lingkungan di mana dia muncul, sepertinya dia benar-benar ahli yang terpencil. Melihat danau di depannya, Lu Ye menghela nafas dan melompat ke dalam. Dia telah membuang dadu takdir di saat marah. Benda ini adalah harta karun tertinggi, jadi bagaimana dia bisa membuangnya begitu saja? Menyelam jauh ke dalam air, dia dengan mudah menemukan dadu takdir dan memasukkannya ke dalam pakaiannya. Tapi begitu dia keluar dari air, Lu Ye mengerutkan kening. Ini karena dua sosok muncul di depan gubuk rumputnya pada waktu yang tidak diketahui. Yang satu tinggi dan yang lainnya pendek. Yang tinggi seperti tiang bambu, dan yang pendek seperti bola bundar. Penampilan mereka sungguh tak terlukiskan. Mereka tidak terlihat bagus. Benar saja, dia benar-benar tidak beruntung. Bahkan jika dia memutuskan untuk tinggal di sini dalam pengasingan selama beberapa hari, dia tetap tidak dapat menemukan kedamaian. Pada saat ini, kedua tamu tak diundang ini dengan dingin menilai Lu Ye. Yang Jangkung bertanya, "Nak, apakah kamu melihat seorang lelaki tua dengan seorang anak?" "Tidak," jawab Lu Ye dengan tegas. Pria jangkung itu dengan serius mengukurnya, seolah mencoba melihat apakah dia berbohong. Tapi, Lu Ye benar-benar tidak melihat seorang lelaki tua yang memiliki seorang anak. Ekspresinya jujur dan tulus. "Bunuh dia." Setelah mengatakan ini, Yang Jangkung memimpin dan terbang ke depan. Dia menyebarkan perasaan ilahi yang kuat, dengan jelas mencari sesuatu. Kultivator pendek bergegas menuju Lu Ye. Kekuatan sihir melonjak dari tubuhnya. Dia sebenarnya adalah seorang kultivator tahap menengah Jademun. Lu Ye tidak berdaya. Dia telah memutuskan untuk hidup mengasingkan diri selama beberapa hari dan menunggu pohon bakat menyelesaikan nasib buruknya. Kenapa mereka harus memaksanya? Nasib buruk ini, apakah ini nasib buruknya, atau nasib buruk kedua tamu tak diundang ini? Dia benar-benar tidak bisa memastikannya. Dengan dentang, pedang panjang terhunus. Kultivator jangkung, yang sudah terbang jauh, tiba-tiba menoleh ke belakang. Matanya tiba-tiba menyipit. Ia justru melihat pemandangan kepala rekannya terbang tinggi ke udara, sedangkan pemuda yang baru muncul dari dalam danau sudah tak terlihat. Tiba-tiba, perasaan bahaya muncul di hatinya. Kultivator jangkung segera melihat ke samping dan melihat cahaya pedang yang terang. Dengan suara cipratan, Lu Ye melewatinya. Darah muncrat dari tubuhnya, dan tubuhnya yang seperti bambu terbelah dua, jatuh ke dalam danau. Detik berikutnya, permukaan danau berubah menjadi merah. Berdiri di atas danau, Lu Ye mengayunkan Mountain Plate Saber dan menyarungkannya. Pada saat itu, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah tertentu. Ada suara yang datang dari arah itu. Sepertinya itu adalah tangisan bayi. Dia segera bergegas ke arah itu. Dalam sekejap mata, dia sampai di balik pohon besar. Benar saja, dia melihat seorang bayi dengan lampin. Saat itu, bayi itu sedang digendong oleh seorang lelaki tua. Darah mengalir dari tubuh lelaki tua itu, dan luka besar di dada dan perutnya terlihat. Kelima organ dalamnya telah hancur. Matanya redup. Jika dia tidak cukup kuat, dia pasti sudah mati karena luka seperti itu. Lu Ye segera memikirkan pertanyaan kultivator jangkung itu. Dia mengerti bahwa kedua orang itu tidak menemukan tempat ini secara kebetulan. Kemungkinan besar mereka mengejar lelaki tua dan bayi itu. Luka lelaki tua itu tidak hanya serius, tetapi dia juga tampaknya telah diracuni. Ini karena wajahnya hitam. Lu Ye tidak bisa tidak memikirkan dua kultivator sebelumnya. Saat mereka mengaktifkan kekuatan sihirnya, mereka sepertinya dikelilingi oleh aura ini. Tak perlu dikatakan lagi, lelaki tua itu terluka oleh kedua Jademun itu. Kemunculan Lu Ye yang tiba-tiba menyebabkan mata redup lelaki tua itu bergetar. Namun, ketika dia melihat bahwa Lu Ye bukan salah satu dari dua kultivator yang mengejarnya, matanya menjadi lebih cerah. Dia dengan gemetar mengangkat bayi yang menangis itu dan berkata dengan susah payah. "Rekan Daois, pergilah ke lobak awan. Tanah suci." Lu Ye memandangnya dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Pengalaman ini berbeda dari yang terakhir kali. Dia tidak memperoleh informasi berguna apapun. Namun, saat ini, dia bertemu dengan seorang pria sekarat yang telah menitipkan anaknya kepadanya. Kalau dipikir-pikir, apakah mengirim bayi ini ke tempat suci lobak awan adalah misinya saat ini? Jika dalam keadaan normal, Lu Ye tidak akan ragu-ragu. Namun, dengan nasib buruknya saat ini,
Lu Ye tidak tahu apakah dia harus setuju atau tidak. Tanpa berpikir panjang, lelaki tua itu memuntahkan seteguk darah bercampur potongan organ dalamnya. Kemudian, kepalanya dimiringkan ke samping dan dia mati di tempat. Bayi dalam pelukannya langsung jatuh ke tanah. Dia tadinya menangis dengan keras, tapi sekarang dia menangis lebih keras lagi. Saat bayi itu hendak menyentuh tanah, Lu Ye menangkapnya dengan satu tangan. Ketika dia melihat lelaki tua itu lagi, dia telah berubah menjadi setitik cahaya dan menghilang. Hal ini membuat Lu Ye mengerti bahwa lelaki tua ini tidak diragukan lagi adalah bayangan. Kedua jademun yang dia bunuh barusan sepertinya bukan bayangan. Dia juga tidak tahu dari mana asalnya. Sambil menggendong bayi itu dalam pelukannya, wajah Lu Ye dipenuhi kekhawatiran. Pengalaman di medan perang Asura ini sungguh aneh. Seseorang seperti dia, yang membunuh orang seperti Rami Sabit, sebenarnya harus mengawal seorang bayi ke tempat yang disebut Tanah Suci Lobak Awan. Sebagai perbandingan, Lu Ye merasa membunuh orang jauh lebih menyenangkan. Benar saja, perjalanan ini tidak berjalan dengan baik. Nasib buruk ada di mana-mana. Namun, karena ini adalah misi pelatihan, tidak ada alasan untuk menolak. Bagaimanapun, ini terkait dengan mendapatkan segel Asura. Rencananya untuk hidup mengasingkan diri hancur. Tangisan bayi itu tidak keras. Sebaliknya, dia tampak lemah. Lu Ye melepaskan Divine Sense-nya dan segera menyadari bahwa ini karena bayinya terlalu lemah. Dilihat dari penampilan bayi itu, sepertinya usianya kurang dari sebulan. Latar belakang seperti apa yang dia miliki untuk menarik perhatian dua jademun. Lalu, hal pertama yang perlu dia lakukan adalah mencarikan sesuatu untuk dimakan untuk anak ini. Memikirkan hal ini, Lu Ye melompat. Dia tidak tahu di mana Cloud Radis Secret Ground berada, jadi dia hanya bisa memilih arah secara acak. Setengah hari kemudian, di sebuah desa kecil di kaki gunung, Lu Ye berdiri di depan pintu sebuah rumah. Di sebelahnya ada seorang pria kasar yang berjongkok di tanah. Dari waktu ke waktu, pria itu melirik Lu Ye, matanya dipenuhi ketakutan. Di dalam rumah, seorang wanita menggendong bayi dan dengan lembut menepuknya. Matanya dipenuhi dengan kebaikan, dan suara isapan dan menelan keluar dari mulut bayi. Lu Ye merasa dia tidak terlalu sial. Tidak butuh banyak usaha baginya untuk menemukan wanita yang sedang menyusui. Dia menyerahkan bayi itu kepadanya dan meminta bantuannya. Wanita itu langsung setuju. 1918. Gemuruh. Terdengar suara guntur yang teredam, dan kilat menyambar langit seperti ular yang berputar-putar. Awannya tebal dan tebal, memberikan perasaan yang sangat menindas. Lu Ye menatap ke langit, matanya sedikit menyipit. Aku ingin tahu kapan cuaca buruk ini akan berakhir, gumam pria kasar itu. Pria kasar yang berjongkok di samping bergumam dan meludah ke samping, seolah melampiaskan ketidakpuasan di hatinya. Sudah berapa lama cuaca seperti ini berlangsung? Lu Ye bertanya. Sudah 2 bulan, jawab pria kasar itu hati-hati. Meskipun dia adalah orang biasa, dia tetap tahu tentang kultivasi. Lu Ye memiliki sikap yang luar biasa, dan sekilas dia tahu bahwa dia adalah seorang kultivator yang sukses. Tentu saja, pria kasar itu memandangnya dengan kagum. Lu Ye tidak mengatakan apapun. Menurut pendapat orang kasar, cuaca ini tidak istimewa. Itu hanya sedikit buruk. Dia hanya peduli apakah tanaman di ladangnya bisa tumbuh dan apakah dia bisa mendapatkan jatah tahun depan saat panen musim gugur. Namun, apa yang dilihat Lu Ye secara alami berbeda. Dia bisa dengan jelas merasakan akibat dari pertempuran sengit di langit. Cuaca yang tidak normal sebagian disebabkan oleh alam, tetapi yang lebih penting, disebabkan oleh pertempuran ini. Wilayah ini sedang diserang. Lu Ye segera mengambil kesimpulan. Lu Ye tidak terlalu yakin tentang latar belakang alam ini, tapi berdasarkan fakta bahwa dia pernah bertemu jademun sebelumnya, alam ini tidak diragukan lagi adalah alam yang besar. Dia hanya tidak tahu apakah ada Sunshine Realm di dunia ini. Jika tidak ada Sunshine Realm, tentu saja dia tidak akan terlalu merasa was-was, tetapi jika ada, lain ceritanya. Memikirkan kata, nasib buruk, pada dadu takdir, Lu Ye menebak kemungkinan besar ada sinar matahari di alam ini. Jadi, dia harus berhati-hati. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang menyerang wilayah ini. Karena pertempuran telah berlangsung selama 2 bulan, itu berarti dunia ini masih memiliki kekuatan untuk melawan. Dari kelihatannya, Tanah Suci Cloudfin adalah tempat yang sangat penting. Dia belum menerima informasi apapun tentang ini, jadi dia hanya bisa mengandalkan pertanyaan dan tebakannya sendiri. Saat dia memikirkan ini, Lu Ye tiba-tiba mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke arah tertentu. Kemudian, dia menjentikkan jarinya, dan setetes darah berharga terbang keluar. Di bawah tatapan tertegun pria kasar itu, dia berubah menjadi sosok manusia yang identik dengan Lu Ye. Namun, pakaian di tubuhnya berwarna merah darah, seolah-olah berlumuran darah. Meninggalkan klon darah berharga untuk menjaga tempat ini, tubuh utama Lu Ye segera pergi. Dia merasakan 2 aura kuat mendekat.
Yang membuatnya merasa aneh adalah kedua aura ini samar-samar familiar, seolah-olah dia pernah merasakannya di suatu tempat sebelumnya. Beberapa lusin napas kemudian, beberapa ratus li jauhnya, Lu Ye berdiri diam dan memandangi dua sosok itu, satu tinggi dan satu pendek, dengan ekspresi terkejut di matanya. Kedua orang ini adalah dua orang yang dia bunuh di depan pondok jerami. Yang lebih pendek telah dipenggal oleh pedangnya, sedangkan yang lebih tinggi telah diiris menjadi dua di bagian pinggang. Dengan luka seperti itu, Jademun tidak hanya akan mati, bahkan Sansein Realem pun tidak akan mampu bertahan. Namun, bukan saja mereka tidak mati, tapi mereka juga berhasil menyusulnya. Apa yang sedang terjadi? Merasakan aura kedua orang ini, mereka memang dua orang yang ditemuinya dan bukan orang lain. Pada saat ini, keduanya menatap Lu Ye dengan murung, ekspresi mereka dipenuhi amarah. Terlebih lagi, mereka berdua telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk menghubungkan aura mereka, jelas bersiap untuk bergabung melawan musuh. Rekan Daois, kamu benar-benar hebat, kata si jangkung. Kami tadi ceroboh, kata si pendek. Sekarang ayo bertarung lagi, kata si jangkung lagi. Jika kamu tidak ingin mati, tidak apa-apa juga, kata si pendek untuk kedua kalinya. Serahkan bayi itu, lalu rekan Daois, kamu akan berada di bawah Dewa Surgawiku yang agung. Hanya dengan begitu kamu akan aman. Kedua orang ini berbicara satu demi satu, dan hubungan di antara mereka sangatlah alami. Seolah-olah ada satu orang yang berbicara, dan ini membuat Lu Ye merasa sangat aneh. Dia sedikit mengernyit. Dewa Surgawi yang agung. Apa itu? Dia samar-samar menebak bahwa apa yang disebut Dewa Surgawi Agung seharusnya menjadi latar belakang kedua Jademun ini, tapi Lu Ye tidak jelas tentang spesifiknya. Mungkin itu adalah seorang kultivator yang sangat kuat. Kurang ajar, teriak si jangkung dengan kasar. Dewa Surgawi yang agung adalah yang tertinggi, di atas semua ras di dunia. Jangan bersikap kasar. Jadi apa sebenarnya Dewa Surgawi yang agung itu? Biasanya, Lu Ye tidak mau repot-repot berbicara terlalu banyak omong kosong dengan musuh, tapi saat ini, dia memiliki terlalu sedikit informasi, jadi dia tentu ingin mencari tahu lebih banyak informasi. Juga, aku jelas-jelas membunuh kalian berdua, jadi kenapa kalian tidak mati? Dia menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Ketika seorang kultivator mencapai tingkat konstelasi, arah kultivasinya adalah kultivasi esensi. Jadi, setelah mencapai tingkat konstelasi, ki dan darah seorang kultivator akan mengalami peningkatan kualitatif, dan bukan tidak mungkin bagi mereka untuk pulih dari cedera, menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka yang terputus, dan seterusnya. Namun, Lu Ye benar-benar belum pernah melihat orang yang masih hidup setelah dipenggal. Ini terlalu tidak masuk akal. Yang lebih membingungkannya adalah dia sebenarnya tidak merasakan keberadaan kekuatan Fang dari kedua orang tersebut. Dengan kata lain, mereka telah menggunakan semacam metode untuk menghilangkan kekuatan Fang di sekitar luka mereka. Apakah kedua orang ini benar-benar dua orang yang dia bunuh? Tidak perlu berbicara terlalu banyak dengannya. Orang bodoh seperti ini tidak akan pernah bisa merasakan kemuliaan Dewa Surgawi yang agung. Bunuh dia, teriak si jangkung dengan kasar. Keduanya mengaktifkan ki, darah, dan kekuatan sihir mereka pada saat yang sama, dan aura mereka langsung menjadi sebanding dengan tahap akhir Jademun. Detik berikutnya, keduanya berubah menjadi cahaya yang mengalir, bersilangan ke kiri dan ke kanan, dan seperti gunting, mereka memotong ke arah tubuh Lu Ye. Ekspresi Lu Ye sangat serius, dan dia menghunuskan pedang pan gunung miliknya. Sosoknya bergerak sedikit, dan dua cahaya pedang padam pada waktu yang hampir bersamaan. Terdengar suara puci, dan dua sosok berdarah jatuh ke tanah di belakang Lu Ye. Lu Ye mengerutkan kening, dan dia memiringkan kepalanya untuk melihat. Kedua orang ini sangat agresif, dan kata-kata mereka penuh arogansi. Lu Ye mengira mereka sangat kuat. Tapi, hanya begitu saja. Keyakinan yang diberikan oleh apa yang disebut Dewa Surgawi Agung kepada mereka agak terlalu berlebihan. Kali ini, Lu Ye menggunakan tangan yang berat, dan keduanya langsung dipotong menjadi 4 bagian. Mereka sangat mati. Lu Ye menarik pedang pan gunung miliknya, dan akal sehatnya memastikan bahwa mereka sudah mati. Kekuatan Fang di sekitar luka mereka juga telah hilang. Keberadaan kekuatan Fang bergantung pada vitalitas. Sebenarnya, ia menghabiskan vitalitas seorang kultivator untuk mempertahankan dirinya sendiri. Oleh karena itu, jika tidak ada vitalitas, maka kekuatan Fang tidak akan ada sendirian. Lu Ye maju selangkah dan bersiap untuk pergi. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia melihat ke arah kedua mayat itu. Detik berikutnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia melihat bahwa luka kedua mayat itu benar-benar mekar dengan cahaya redup, dan di bawah bimbingan cahaya itu, pecahan tubuh kedua kultivator itu benar-benar tertutup. Dalam sekejap mata, luka mengerikan itu sembuh, dan kemudian vitalitas yang menakjubkan muncul dari tubuh mereka. Lu Ye tercengang. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan berani percaya bahwa ada hal konyol seperti itu di dunia ini.
Kembali dari kematian adalah kata yang hanya bisa didengar dalam legenda, tapi sekarang kata itu benar-benar terjadi tepat di depan hidungnya. Keduanya, apa itu? Lu Ye yakin mereka pasti darah dan daging. Perasaan tebasan Pan Mountain Saber tidak mungkin salah, tapi karena mereka adalah daging dan darah, bagaimana mungkin mereka tidak mati? Dilihat dari sini, mereka juga pernah bangkit dari kematian sebelumnya. Saat mereka hidup kembali, kedua kultivator itu bergegas menuju Lu Ye lagi. Namun, setelah menderita kekalahan barusan, mereka mungkin tahu bahwa kekuatan mereka lebih rendah daripada Lu Ye, jadi tatapan mereka menjadi sangat tegas. Lu Ye mengerutkan kening. Apa yang dia lihat di depannya sudah melampaui pemahamannya, namun dia masih tidak berniat menghindari serangan kedua kultivator tersebut. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan keduanya untuk bangkit dari kematian, tapi tidak mungkin ada hal konyol seperti itu di dunia ini. Jika mereka tidak dapat dibunuh 1 kali, dan tidak dapat dibunuh 2 kali, lalu bagaimana dengan 3 kali, 5 kali, 10 kali, 100 kali? Dia ingin melihat apakah keduanya benar-benar abadi dan tidak bisa dihancurkan. Pan Mountain Saber menebas dengan sangat cepat hingga kedua kultivator itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Namun, saat mereka akan mati, kekuatan sihir yang melonjak tiba-tiba melonjak tanpa hambatan. Kemudian, dengan 2 dentuman keras, mereka meledak menjadi kabut berdarah. Darah berceceran di mana-mana, dan kabut hitam begitu pekat hingga hampir terlihat membungkus tubuh Lu Ye. Ini adalah konsentrasi kekuatan sihir yang ekstrim dari kedua kultivator. Lu Ye segera merasakan ada yang tidak beres karena pohon keterampilan bawaannya bereaksi lebih kuat. Pohon keterampilan bawaan sudah membakar kekuatan kemalangan dari Day of Fate, jadi sekarang jelas terbebani. Kekuatan sihir kedua kultivator ini beracun. Ia segera teringat akan luka-luka lelaki tua yang menitipkan anaknya kepadanya. Orang tua itu telah menunjukkan tanda-tanda keracunan, jadi itu pasti berasal dari kedua kultivator ini. Tiba-tiba, Lu Ye mengerti dari mana kepercayaan kedua kultivator ini berasal. Mereka memang bukan tandingannya, tapi trik kotor semacam ini tidak mungkin dilawan. Begitu mereka terperangkap, mereka bisa menggunakan tubuh abadi mereka untuk secara perlahan menggiling lawan mereka sampai mati. Jika itu adalah kultivator lain, mereka tidak akan berdaya dan hanya bisa pergi sementara untuk mencari tempat untuk memulihkan diri. Namun, Lu Ye sama sekali tidak takut akan hal ini. Reaksi yang lebih kuat dari skill tree bawaannya telah menghilang. Jelas sekali, racun yang menyerang tubuhnya telah terbakar habis. Dia mendongak dan melihat potongan daging yang tak terhitung jumlahnya berkumpul kembali, dengan cepat menyatukan siluet dua kultivator, samar-samar menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Lu Ye tidak bergerak, tapi malah menunggu. Setelah 3 napas, kedua kultivator itu tiba-tiba meledak dengan vitalitas yang hanya dimiliki oleh makhluk hidup. Pada saat ini, cahaya pedang menyala, dan 2 kultivator yang hampir dibangkitkan sekali lagi dimusnahkan. Kebangkitan lagi dan lagi, kematian lagi dan lagi. Sepertinya mereka benar-benar abadi dan tidak bisa dihancurkan. Namun, Lu Ye sangat merasakan bahwa kecepatan kebangkitan mereka melambat setelah setiap kematian. Setelah 5 kali, menjadi sangat lambat, dan butuh sekitar setengah jam agar vitalitas mereka menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Selama proses kebangkitan mereka, Lu Ye juga mencoba menyelidiki tubuh mereka untuk melihat apakah ada misteri. Namun, meskipun dia memotongnya menjadi daging cincang, dia tidak dapat menemukan apapun. Setelah ke-8 kalinya, kebangkitan kedua kultivator tersebut memakan waktu setengah jam, dan setelah kebangkitan mereka, vitalitas dalam tubuh mereka sangat berkurang. Hal ini membuat Lu Ye semakin yakin dengan tebakannya. Tidak peduli mengapa kedua kultivator ini dapat dibangkitkan, mereka tidak benar-benar abadi dan tidak dapat dihancurkan. Ada harga yang harus dibayar untuk kebangkitan mereka. Setelah ke-12 kalinya, potongan daging di langit tiba-tiba berubah menjadi bintik cahaya neon dan menghilang. Lu Ye tertegun sejenak sebelum dia menyadari bahwa Jade Moon benar-benar telah mati kali ini. Dan mereka hanyalah bayangan. Ketika Lu Ye membunuh mereka untuk pertama kalinya, dia mengira mereka juga adalah kultivator yang datang untuk mendapatkan pengalaman. 1919. Berdiri di tempat, Lu Ye bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Dia samar-samar merasa bahwa pelatihan ini akan merepotkan. Dia tidak takut dengan pertarungan sederhana antara Jade Moon dan Jade Moon. Dengan kekuatannya saat ini, dia pada dasarnya tak terkalahkan di alam yang sama. Bahkan jika dia bertemu dengan Sun Sein yang sedikit lebih lemah, bukan berarti dia tidak memiliki kartu truf. Namun, kedua kultivator yang bisa bangkit dari kematian membuatnya merasa kesusahan. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan keberadaan seperti itu. Meskipun mereka jauh dari kata abadi dan tidak bisa dihancurkan, metode kebangkitan mereka cukup mengejutkan. Segera setelah itu, dia teringat bahwa bayangan di lapangan Asura ini terkondensasi dari jejak yang ditinggalkan oleh para kultivator di era tertentu. Mereka diciptakan kembali oleh lapangan Asura menggunakan kekuatannya yang tertinggi dan mendalam. Kalau begitu,
Dalam kurun waktu tertentu dalam sejarah, apakah kedua kultivator itu benar-benar ada? Dan mereka mengatakan bahwa mereka adalah murid Dewa Surgawi yang agung, jadi pasti ada lebih dari dua keberadaan seperti itu. Seberapa kuatkah Dewa Surgawi yang agung? Kalau dipikir-pikir lebih dalam, jika ada bayangan aneh di lapangan Asura, lalu bagaimana dengan di langit berbintang? Apakah ada juga bayangan seperti itu? Hanya saja langit berbintang terlalu luas, dan tidak ada yang tahu segalanya. Lu Ye diam-diam bersukacita. Dia telah bertemu dengan murid-murid Dewa Surgawi Agung selama pelatihannya. Jika dia bertemu mereka di luar, dia mungkin akan sangat menderita jika dia tidak berhati-hati. Dia mengumpulkan pikirannya dan berbalik untuk pergi. Setelah beberapa saat, dia kembali ke desa kecil. Saat itu gerimis, dan lelaki kasar itu masih berjongkok di bawah atap. Di dalam rumah, seorang wanita sederhana sedang menggendong bayi, menepuknya dengan lembut dan menyenandungkan lagu pengantar tidur yang tidak diketahui namanya. Bayi itu sudah tertidur. Melihat Lu Ye kembali, wanita itu berdiri dan menyerahkan bayinya. Lu Ye mengambilnya dan berkata, "Terima kasih, Nyonya." Wanita itu belum pernah mendengar gelar seperti itu seumur hidupnya, jadi dia sedikit pendiam. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara rendah, "Tidak perlu, tidak perlu." Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berbalik untuk mengambil kantong air kuno dari meja di sampingnya. "Ada sedikit ASI di sini. Jika bayi lapar, panaskan dan berikan padanya. Tapi jangan membuatnya terlalu panas, karena akan menyakitinya." Lu Ye mengangguk dan menyimpan kantong airnya. Perasaan ilahinya mengobrak-abrik cincin penyimpanannya, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada apapun yang bisa dia berikan. Spirit jade, spirit kristal, dan sejenisnya secara alami tidak cocok, apalagi harta karun. Dia tidak punya pilihan selain mengucapkan terima kasih lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pasangan itu, Lu Ye menarik klon darah berharga miliknya, melompat dan menghilang dalam sekejap mata. Dia tidak tahu di mana tanah suci Lobak Awan berada, tetapi ketika dia sedang mengobrol dengan pria kasar itu, dia mendengar tentang sebuah tempat bernama Gunung Lobak Awan. Pria itu belum pernah ke sana sebelumnya. Lagi pula, jaraknya terlalu jauh, jadi dia hanya memberinya arahan umum. Lu Ye tentu saja tidak khawatir dia tidak akan dapat menemukannya. Dia siap bertanya kepada seseorang di sepanjang jalan. Saat ini, wilayah ini tidak damai. Ada musuh tak dikenal yang menyerang dari luar angkasa, dan ada juga yang disebut sekte dewa besar yang menyebabkan kekacauan di dunia ini. Pasti ada hubungan antara keduanya. Saat Lu Ye berjalan maju, dia terus memikirkan apa misinya. Setelah memikirkannya sebentar, dia merasa itu ada hubungannya dengan penyelesaian krisis di dunia ini. Namun, informasi yang dia miliki saat ini terlalu sedikit, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Mengabaikan masa depan, misinya saat ini jelas adalah mengiring bayi dalam pelukannya ke tanah suci Cloud Radis. Mungkin semuanya akan menjadi jelas begitu dia sampai di sana. Tidak perlu banyak usaha bagi Lu Ye untuk menemukan lokasi tanah suci Cloud Radis. Selama dia memasuki Cloud Radis Mountain, dia akan melihat sosok aktif para kultivator dari waktu ke waktu. Setelah bertanya dengan santai, dia mengetahui lokasi spesifik dari tanah suci Lobak Awan. Dia bisa merasakan keamanan di sini sangat ketat. Ada para kultivator dari tanah suci Cloud Radis yang berpatroli di mana-mana. Hal ini membuat Lu Ye menyadari bahwa masalah di dunia ini mungkin lebih serius dari yang dia kira. Setelah menjelaskan tujuannya, Lu Ye dibawa ke tanah suci Lobak Awan oleh tim kultivator yang berpatroli. Kemudian, dia ditempatkan di ruang tamu. Bayi dalam gendongannya kembali menangis. Itu pasti lapar. Lu Ye mengeluarkan kantong air dan sedikit mendorong kekuatan rohnya untuk memanaskan ASI di dalamnya. Kemudian, dia membungkusnya dengan kekuatan sihirnya dan mengirimkannya ke mulut bayi itu sedikit demi sedikit. Sekarang dia telah tiba di tanah suci Cloud Radis, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Saat Lu Ye sedang merenung, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki datang dari samping. Dia menoleh dan melihat seorang wanita jangkung dan cantik dengan temperamen dingin berjalan ke arahnya dengan agresif. Dia mengenakan gaun putih yang berlumuran darah, tapi tidak ada bekas luka di tubuhnya. Dia mengertakkan gigi dan memandang Lu Ye seolah-olah dia memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan dengannya. Lu Ye mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wanita itu berjalan di depannya dan menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Lu Ye membalas tatapannya. Matanya jernih. Wanita itu memandangi bayi dalam gendongan Lu Ye. Kemudian, dia menoleh ke kultivator lain di belakangnya dan berkata, "Bawa bayinya kemari." Wanita lain dengan pedang di belakangnya melangkah maju dan mengulurkan tangannya ke Lu Ye. Lu Ye berkedip dan dengan tegas menyerahkan bayi itu. Dia menghela nafas lega. Dia akhirnya menyerahkan bayi itu. Meskipun dia tidak tahu mengapa lelaki tua itu ingin dia membawa bayinya ke sini sebelum dia meninggal, selama dia membawa bayi itu, misinya telah selesai. Adapun kepada siapa harus menyerahkan bayi itu,
Lu Ye tidak tahu kepada siapa harus menyerahkannya. Hampir segera setelah Lu Ye menyerahkan bayinya, wanita jangkung itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Lu Ye secara naluriah ingin menghindar, tapi setelah memikirkannya, dia tidak menghindar. Ini karena dia tidak merasakan kebencian apapun dari tindakan wanita itu, meskipun dia sepertinya sangat membencinya. Detik berikutnya, Lu Ye merasakan telinganya dicubit oleh tangan yang hangat dan lembut. Wanita jangkung itu mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu akhirnya bersedia untuk kembali, ya ampun. Saudara junior." Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak memiringkan kepalanya. Dia segera memahami identitasnya dalam perjalanan ini. Dia adalah adik muda wanita jangkung ini. Ini jelas merupakan pengaturan dari lapangan Asura. Lu Ye seharusnya sudah mengetahuinya sebelum memasuki tempat ini. Sayangnya, sepertinya ada masalah saat dia memasuki tempat ini. Wanita jangkung itu tiba-tiba mengerutkan kening. Dia perlahan melonggarkan cengkeramannya di telinga Lu Ye dan menatapnya dengan heran. Kemudian, dia dengan ragu bertanya, "Ada apa?" Sebuah pemikiran terlintas di benak Lu Ye. Lalu, dia berkata, "Aku lupa banyak hal." Dia harus segera mencari informasi yang lebih berguna. Bersikap bodoh tidak diragukan lagi adalah metode terbaik. "Kamu lupa banyak hal." Ekspresi wanita jangkung itu berubah. Kemudian, dia meraih pergelangan tangan Lu Ye dan memeriksanya dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Lu Ye. "Apakah kamu tahu siapa aku?" Lu Ye menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu. Ekspresi kesakitan segera muncul di mata wanita itu. Suaranya bergetar ketika dia bertanya, "Kalau begitu, kamu pasti tidak tahu siapa dirimu." Lu Ye masih menggelengkan kepalanya. Mata indah wanita itu sudah dipenuhi kabut. Pada saat ini, ekspresi dinginnya berkembang seperti air. Dia menghela nafas dan melangkah maju. Dia memeluk Lu Ye dan dengan lembut menepuk punggungnya seolah dia sedang membujuk seorang anak kecil. "Tidak apa-apa, ayo pulang. Semuanya akan baik-baik saja mulai sekarang." Lu Ye merasakan pipinya dibalut dengan dua kelembutan yang menakjubkan. Setelah beberapa saat, Lu Ye akhirnya mengetahui identitasnya dalam perjalanan ini. Murid suci Tanah Suci Cloudfin saat ini. Dibandingkan dengan identitas sebelumnya, identitas ini tidak diragukan lagi jauh lebih benar. Lu Ye sangat puas. Setidaknya lapangan Asura kali ini memiliki rasa kemanusiaan. Dia akhirnya tidak harus menjadi orang jahat. Sedangkan untuk wanita jangkung, dia adalah kakak seniornya, Sun Yanyu. Bertahun-tahun yang lalu, murid suci Lu Ye ini telah meninggalkan Tanah Suci Cloudfin karena alasan yang tidak diketahui. Sejak itu, tidak ada kabar tentang dia. Baru hari ini dia tiba-tiba kembali. Dapat dilihat bahwa Sun Yanyu sangat baik terhadap kakak mudanya ini. Semua perubahan emosinya barusan adalah perasaannya yang sebenarnya. "Anakmu." Sun Yanyu memandangi bayi dalam gendongan wanita pemegang pedang. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Seorang lelaki tua mempercayakannya kepadaku sebelum dia meninggal. Dia memintaku untuk membawanya ke sini. Kurasa kerabat anak itu mungkin ada di sini." Sun Yanyu mengerti. Alam ini sedang menghadapi masalah eksternal dan internal. Entah berapa banyak sekte yang telah dihancurkan. Tanah suci telah menjadi inti perlawanan terhadap musuh-musuh eksternal. 80% dari para kultivator alam ini telah berkumpul di sini untuk mendengarkan perintah. Ada juga beberapa yang melarikan diri ke sini. Saya akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Mungkin akan ada beberapa petunjuk. "Itu bagus." Lu Ye mengangguk. Pengaturan Sun Yanyu tidak diragukan lagi cocok. Kemudian, dia bertanya, "Apa yang terjadi dengan dunia ini?" Ekspresi Sun Yanyu menjadi gelap. Dia segera menjelaskan kepada Lu Ye secara detail. Setelah penjelasannya, Lu Ye akhirnya memahami latar belakang perjalanan ini. Ini adalah alam jiwa terakhir, yang terletak di galaksi yang relatif kaya. Galaksi ini memiliki beberapa domain bintang yang besar. Beberapa tahun lalu, sekelompok tamu tak diundang datang dan menimbulkan konflik. Ketika berita itu menyebar, beberapa Stargrid Domain segera memutuskan untuk bergabung untuk melawan musuh. Mereka masing-masing memobilisasi kultivator dari domain bintang mereka sendiri untuk membentuk pasukan sekutu dan berperang melawan musuh eksternal di langit berbintang. Ketika perang sedang berlangsung dan kedua belah pihak menderita korban, alam jiwa terakhir juga diserang. Karena lengah, wilayah ini menderita kerugian besar. Untungnya, Sansein, yang tertinggal untuk menjaga wilayah ini, bereaksi dengan cepat dan segera mengambil tindakan balasan yang sesuai. Saat ini, kultivator sinar matahari memimpin para kultivator dunia ini untuk membentuk garis pertahanan di luar dunia. Meski begitu, masih banyak musuh yang berhasil menyusup ke alam ini, membunuh dan menghancurkan segala macam benda di alam tersebut. Musuh-musuh itu sangat aneh dan sangat berbahaya. Nada suara Sun Yanyu terdengar berat. Lu Ye berkata, "Apakah mereka hampir memiliki tubuh yang abadi? Tidak peduli seberapa serius cedera mereka, mereka dapat pulih dengan cepat." Petik 2.
Kamu bertemu mereka. Sun Mianyu memandang Lu Ye dengan heran. Lu Ye mengangguk. Sun Mianyu berkata, ya, kemampuan pemulihan mereka sangat mengerikan. Bahkan luka pemenggalan kepala tidak dapat membunuh mereka. Jika Anda ingin membunuh mereka sepenuhnya, Anda hanya dapat membunuh mereka berkali-kali dalam waktu singkat sampai mereka tidak dapat bertahan lagi. Mereka menyebut diri mereka murid Dewa Surgawi dan sering menyebut nama Dewa Surgawi Agung. Lu Ye secara pribadi telah mengalami keanehan dari apa yang disebut sebagai murid Dewa Surgawi ini. Tentu saja, dia tahu betapa sulitnya menghadapi mereka. Tidak semua kultivator memiliki kemampuan membunuh musuh secepat dirinya. Dengan kemampuan pemulihan para murid Dewa Surgawi itu, jika tidak ada cara untuk membunuh mereka berkali-kali dalam waktu singkat, bahkan jika mereka lebih kuat dari musuh, mereka perlahan-lahan akan disiksa sampai mati. Apakah tidak ada cara untuk membunuh mereka dalam satu pukulan? Lu Ye bertanya. Sun Mianyu berkata, inilah arah yang perlu kita cari. 1920. Di aula, Lu Ye dan Sun Mianyu berdiskusi secara mendetail, dan dia memiliki wawasan yang samar-samar. Tujuan berikutnya adalah menemukan cara untuk membunuh murid Empirins God dengan cepat. Jika dia bisa menemukannya, maka pengalaman ini akan menjadi panen yang luar biasa. Saat dia memikirkan hal ini, Sun Mianyu tiba-tiba melirik Gunung Pandao di pinggangnya, tatapannya rumit. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan kamu masih membawanya. Hah, Lu Ye tercengang. Gunung Pandao, apakah ia memiliki asal-usul yang khusus dalam adegan pelatihan ini? Sun Mianyu menghela nafas. Kami adalah kultivator medis yang lemah, saudara muda. Kami hanya peduli menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka, kami tidak perlu bertarung. Anda dulu seperti ini. Anda jelas berbakat di bidang medis, tetapi Anda memilih untuk berjalan di jalur seorang kultivator senjata, yang membuat guru tidak senang. Sekarang, kamu masih. Jadi saya seorang kultivator medis yang lemah. Lu Ye berkedip. Apakah memang ada yang salah dengan lapangan Asura? Bagaimana dia bisa mengetahui sesuatu tentang jalur medis? Mengapa dia diberi identitas seperti itu dalam pelatihan ini? Dia merasa tidak berdaya. Namun, Sun Mianyu mengatakan bahwa alasan mengapa para kultivator alam Nether memperlakukan tanah suci Lobak Awan sebagai inti untuk melawan musuh asing adalah karena tempat itu adalah tanah suci medis yang terkenal di seluruh dunia. Konfrontasi sengit ini ditakdirkan untuk menyebabkan banyak cedera, dan para kultivator yang terluka akan kembali ke sini untuk mencari perawatan. Sekarang, semua kultivator medis dari dunia Nether berkumpul di sini. Identitas Lu Ye saat ini adalah putra suci dari tanah suci Lobak Awan, jadi bakatnya di bidang medis tentu saja luar biasa. Tapi nyatanya, dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Sun Mianyu juga seorang kultivator medis, dan dia adalah orang yang paling berprestasi di seluruh dunia Netherworld. Noda darah di tubuhnya berasal dari penyelamatan orang. Lupakan saja, jika kamu menyukainya, ambillah. Sun Mianyu tidak diragukan lagi sangat toleran terhadap Lu Ye. Karena kamu baru saja kembali, sebaiknya kamu pergi dan istirahat dulu. Zai Xinglou masih sama seperti dulu. Dulu, setelah kamu pergi, guru sering pergi ke sana. Setiap saat, dia akan depresi. Saya akan mengaturnya penjaga lain untukmu nanti. Lu Ye sangat menyadari sesuatu dan bertanya. Di mana guru? Guru ini pasti ahli sinar matahari. Karena kultivasinya tidak lemah, dan Sun Mianyu tampaknya berada pada tahap akhir dari alam Jademun. Mengingat luasnya tanah suci Yunluo, pasti ada para kultivator alam sinar matahari. Sun Mianyu menjelaskan, guru pergi berperang dengan Realm Lord. Tapi jangan khawatir, berita baru saja muncul beberapa hari yang lalu. Meskipun pertempuran di sana sengit, guru hanya bertanggung jawab atas pengobatan dan tidak membutuhkan pergi berperang untuk membunuh musuh. Dari kelihatannya, gurunya memang seorang kultivator medis. Sun Mianyu mengirim pesan keluar. Segera, seorang kultivator masuk dari luar. Itu adalah gadis yang sangat manis. Ketika dia sudah dekat, dia berkata dengan suara yang tajam. Kakak senior. Sun Mianyu mengangguk. Duo-duo, bawa kakak laki-lakimu ke Zai Xinglou. Ya, gadis bernama Duo-duo buru-buru menjawab, lalu menatap Lu Ye. Kakak senior, tolong ikuti saya. Lu Ye pergi bersamanya. Zai Xinglou tidak jauh dari sini. Itu berada di puncak spiritual lainnya. Sepanjang jalan, Duo-duo memimpin, sesekali menoleh untuk melihat Lu Ye. Matanya yang jernih penuh rasa ingin tahu. Kamu kenal saya? Lu Ye bertanya. Duo-duo berkata, kakak senior, kamu tidak mengingatku. Aku sudah lupa apa yang terjadi sebelumnya. Duo-duo tiba-tiba menunjukkan ekspresi simpatik dan berkata, saya Aki Duo. Saya pernah masuk sekte bersama Anda sebelumnya. Kakak senior, Anda menyelamatkan saya sebelumnya. Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat bajunya dan memasang tampang polos. Dengar, kaulah yang membantu mengobati luka di sini.
Lu Ye meliriknya dan menemukan bahwa memang ada bekas luka samar di sisi pinggangnya, tapi masih terlihat jelas karena kulitnya yang seputih salju dan halus. Bekas lukanya sangat panjang dan seharusnya cukup serius saat itu. Ada banyak kultivator terbang di dekatnya. Aksi Aki Duo langsung menarik banyak pasang mata. Lu Ye terdiam. Tutup pakaianmu, gadis kecil, itu sama sekali tidak sopan. Oh, Aki Duo buru-buru meletakkan bajunya. Tidak lama kemudian, mereka sampai di Zai Xinglou. Aki Duo memimpin Lu Ye ke sini dan pergi. Lu Ye mendongak dan melihat bahwa seluruh Zai Xinglou memiliki 9 lantai dan tingginya sekitar 300 kaki. Hanya ada satu bangunan di Gunung Roh yang besar ini. Di depan gedung ada platform persegi besar. Tidak ada aura kehidupan di dalam gedung tersebut. Sepertinya tempat ini tidak dibuka untuk umum. Sejak dia ada di sini, Lu Ye melangkah menuju Zai Xinglou dan untuk sementara tinggal di sebuah kamar di lantai pertama. Duduk bersila di atas sajadah, pikiran Lu Ye tenggelam dalam menyelidiki pergerakan pohon bakat. Sebagian besar nasib buruk yang ditambahkan ke tubuhnya oleh dadu takdir telah dibakar habis. Terlebih lagi, Lu Ye menemukan satu hal. Nasib buruk yang ditambahkan ke tubuhnya kali ini sepertinya tidak terlalu kuat. Itu hanya memungkinkan dia untuk menggendong bayi di awal dan kemudian bertemu dengan dua murid Dewa Surgawi. Sisa perjalanan itu damai. Menurut kemajuan saat ini, perlu 1 hari lagi agar kekuatan kemalangan benar-benar padam. Ini adalah masalah kecil. Masalah terbesar yang harus dia hadapi sekarang adalah pengalaman ini. Karena lapangan Asura tidak memberikan informasi dan intelijen apapun, Lu Ye hanya bisa menyeberangi sungai dengan meraba batunya. Dia harus menjelajahi semuanya sendiri. Mengirim bayi itu ke tanah suci Yunluo hanyalah langkah pertama. Melalui percakapan dengan Sun Yanyu, Lu Ye sudah tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dia tidak terburu-buru. Untuk amannya, dia harus menunggu sampai kekuatan kemalangan benar-benar padam. Sehari berlalu dengan cepat. Lu Ye berdiri dan berjalan keluar setelah dia merasakan pohon bakat tidak lagi bertingkah aneh. Namun, begitu dia keluar, sesosok tubuh turun dari langit dan mendarat tepat di depannya. Lu Ye melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu adalah Akido. Kakak senior, Lu Ye mengangguk. Ada apa? Akido berkata. Kakak senior Sun berkata jika kakak senior sudah istirahat dengan baik, silakan pergi ke lembah renyuan. Ada banyak orang terluka di sana yang perlu dirawat. Lu Ye tiba-tiba merasa sakit kepala. Dia pandai membunuh orang, tapi bagaimana dia bisa tahu cara menyelamatkan orang? Dia diam-diam bersukacita karena dia memiliki pandangan ke depan untuk memberi kesan pada Sun Yanyu bahwa dia benar-benar kehilangan ingatannya ketika melihatnya. Karena dia kehilangan ingatannya, wajar jika dia melupakan obat-obatan. Dia harus menjelaskannya secara langsung kepada Sun Yanyu. Kalau tidak, kakak perempuan senior ini mungkin akan mengandalkan bantuannya. Ayo pergi. Setelah itu, Lu Ye dan Akido terbang menuju lembah renyuan. Lembah renyuan sangat besar. Awalnya adalah tempat di mana para kultivator yang membutuhkan pengobatan datang ke tanah suci Yunluo untuk berobat. Sekarang, tempat itu digunakan sebagai tempat untuk merawat para kultivator yang terluka akibat pertempuran. Meskipun para kultivator alam atas penuh dengan vitalitas dan energi, dan dapat pulih dari cedera biasa dengan sendirinya. Jademun bahkan bisa menumbuhkan kembali lengannya yang terputus. Namun, kecepatan pemulihan mereka secara alami tidak secepat para kultivator medis. Dalam pertempuran besar seperti itu, jumlah kultivator medis dan kekuatan keterampilan mereka akan mempengaruhi arah pertempuran sampai batas tertentu. Sekarang, semua kultivator medis di alam jiwa terakhir berkumpul di tanah suci Yunluo. Ketika Lu Ye tiba di lembah renyuan, dia menemukan ada banyak kultivator yang sibuk di mana-mana. Bau darah memenuhi udara. Sun Yanyu sedang sibuk di satu tempat. Dia mengaktifkan kekuatan sihirnya, dan kekuatan lembut menyelimuti seorang kultivator yang kehilangan lengan di depannya. Wajah kultivator itu penuh kesakitan, dan keringat menetes dari dahinya. Tidak ada tanda-tanda daging dan darah tumbuh dari lengan yang terputus. Sebaliknya, ada kabut hitam yang tertinggal di sekitarnya. Bahkan wajah kultivator pun sedikit suram. Hal ini segera mengingatkan Lu Ye akan keanehan para murid Dewa Surgawi. Kekuatan sihir mereka sangat aneh. Lu Ye telah merasakannya saat dia bertarung dengan dua orang itu. Kultivator yang sedang dirawat ini jelas-jelas disakiti oleh para murid dewa. Kakak perempuan, Lu Ye mendekati Sun Yanyu dan berdiri diam. Sun Yanyu menoleh ke arahnya. Datang dan ambil alih. Aku akan mengajarimu cara mendetoksifikasi racun. Kekuatan sihir para murid dewa itu aneh. Jika kamu tidak menanganinya terlebih dahulu, akan sulit untuk pulih. Setelah mengatakan itu, dia segera mundur selangkah. Melihat Lu Ye masih berdiri di tempat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Jangan linglung. Lu Ye awalnya ingin menjelaskan kepada Sun Yanyu bahwa dia tidak memiliki sarana untuk menyelamatkan orang. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menemukan cara untuk membunuh murid Tuhan dengan cepat.
Ini jelas merupakan arah yang penting untuk pengalaman ini. Tetapi setelah melihat situasi kultivator dengan lengan terputus, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dalam keadaan normal, identitas yang diatur oleh alam Asura untuk para kultivator pada dasarnya didasarkan pada kinerja kultivator sebelumnya. Itu tidak akan terlalu keterlaluan. Misalnya, seorang kultivator konstelasi. Bahkan jika Asura mengatur identitasnya sebagai sinar matahari, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan semacam itu. Harimau kertas seperti itu secara alami tidak akan memiliki akhir yang baik ketika dia memasuki dunia pengalaman. Dalam pengalaman ini, identitas yang diatur oleh alam Asura untuknya adalah seorang kultivator medis. Lu Ye awalnya merasa ada yang tidak beres, tapi sekarang dia akhirnya mengerti kenapa ada pengaturan seperti itu. Dia sebelumnya telah menerima beberapa misi hadiah untuk mendetoksifikasi orang-orang di Bounty Hall. Karena dia telah menunjukkan kemampuan untuk mendetoksifikasi orang, dia diberi identitas sebagai seorang kultivator medis. Jadi itulah yang terjadi. Hati Lu Ye tiba-tiba mengerti. Ini masuk akal. Saat pikirannya berubah, dia melangkah maju dan mengangkat tangannya untuk meletakkannya di bahu kultivator dengan lengan yang terputus. Suara Sun Yanyu terdengar di telinganya. Energi murid dewa itu seperti sejenis racun, tapi itu sama sekali bukan racun. Ia memiliki kemampuan aneh untuk melahap mana orang lain untuk memperkuat dirinya sendiri. Hanya sarana kultivator medis yang dapat menekannya dan mendetoksifikasinya. Jadi, ada penganut Tao yang terluka dikirim ke sini. Yang perlu kita lakukan adalah... Saat dia berbicara, suara Sun Yanyu perlahan-lahan semakin melemah, dan matanya perlahan melebar. Karena dia melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Kekuatan aneh dari murid Tuhan, yang dia rasa sangat sulit untuk diatasi, sebenarnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Dia hanya berbicara beberapa saat, tetapi hanya dalam waktu singkat ini, kabut hitam yang menempel di sekitar luka kultivator dengan lengan terputus, bersama dengan ketidakjelasan di wajahnya, menghilang tanpa jejak. Kultivator dengan lengan terputus juga dengan jelas merasakan perubahan pada tubuhnya. Kesulitan aslinya dengan cepat menghilang, dan ekspresinya menjadi tenang dan damai. Kultivasinya tidak biasa. Selama dia menyelesaikan mana murid dewa, luka yang tersisa tidak berarti apa-apa baginya.